Halo semuanya, kembali lagi di pelatihan by NGI. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai konsep pengolahan data vegetasi. Setelah kita memperoleh data vegetasi, kita harus mengetahui tahap berikutnya, yaitu pengolahan data. Nah, sebelumnya kita harus mengetahui dulu konsep pengolahan data vegetasi itu seperti apa. Jadi pengolahan data vegetasi ini dapat menggunakan metode penginderaan jauh yang lebih efektif, baik secara biaya maupun sumber daya manusia. Dan juga pengolahan data ini memerlukan beberapa tahapan penting yang perlu diketahui. Jadi secara umum prosedurnya sebagai berikut. Yang pertama adalah pengumpulan data. Pengumpulan data ini meliputi data citra satelit dan juga data lapang. Data citra satelit ini bisa berupa data Landsat, Sentinel, MODIS, dan lain-lain yang memiliki band pada indeks yang akan digunakan. Dan selanjutnya ada data lapang. Data lapang vegetasi ini bisa meliputi data tutupan dan juga kesehatan vegetasi. Pada data citra satelit, setelah diperoleh, kita bisa melakukan tahapan pre-processing. Pre-processing nantinya datanya dikoreksi agar tidak terjadi gangguan-gangguan ataupun distorsi. Dan selanjutnya setelah melakukan pre-processing, data tersebut dilakukan klasifikasi. Agar nantinya dari data citra tersebut kita bisa mengetahui bagaimana data vegetasi dan juga data non-vegetasi. Nah, selanjutnya ada analisis indeks vegetasi. Di analisis indeks vegetasi ini kita bisa menggunakan beberapa indeks seperti NDVI, EVI, dan juga MVI, tergantung tujuannya nanti ya. Nah, setelah itu, setelah dimasukkan indeksnya, kita melakukan uji akurasi yang akan menggunakan data lapang yang sudah kita ambil nanti. Nanti uji akurasi dilakukan. Nah, kalau misalkan tidak berhasil, nanti datanya kembali diolah di analisis indeks vegetasi. Dan kalau misalkan berhasil, nanti datanya dapat digunakan untuk visualisasi data yang menghasilkan peta perubahan area vegetasi. Nah, ini langsung saja kita bahas satu persatu. Untuk tahap pertama yaitu mengumpulkan data citra satelit. Nah, ini memiliki beberapa hal penting yang perlu diperhatikan, seperti contohnya sumber data. Data satelit dapat diperoleh dari berbagai sumber, seperti Sentinel-2, Landsat, bisa Landsat 8, Landsat 9, ataupun MODIS. Kemudian Sentinel-2 dan Landsat ini sangat populer ataupun sering digunakan ya untuk memantau vegetasi karena menawarkan resolusi spasial dan spektral yang cukup baik. Nah, selanjutnya periode waktu. Jadi karena kita akan membahas mengenai perubahan area vegetasi, otomatis kita harus memiliki data citra dari dua periode waktu yang berbeda. Nah, pilih data citra dari dua atau lebih periode waktu agar dapat menganalisis perubahannya nih nanti. Misalnya data dari tahun 2010 dan 2020 dapat digunakan, itu jaraknya sekitar 10 tahun ya. Kemudian selanjutnya adalah resolusi. Pastikan memiliki resolusi spasial dan temporal yang sesuai untuk cakupan area dan skala perubahan yang ingin dipantau. Nah, setelah tahap pengumpulan data, kita masuk ke tahap pre-processing citra. Pre-processing citra ini mencakup beberapa koreksi. Yang pertama, koreksi atmosferik. Koreksi ini dilakukan untuk menghilangkan efek gangguan atmosfer seperti aerosol, uap air, ataupun awan yang dapat mempengaruhi reflektan spektral pada citra satelit. Nah, selanjutnya ada koreksi geometrik. Koreksi geometrik ini dilakukan untuk memastikan bahwa citra satelit sesuai dengan koordinat geografis yang tepat. Nah, ini penting ya jika ingin menggabungkan citra dari waktu yang berbeda untuk analisis temporal, ataupun untuk memadukan data satelit dengan data lapangan. Nah, selanjutnya adalah composite dan clipping. Jika area yang dianalisis lebih luas dari satu citra satelit, perlu dilakukan composite, atau menggabungkan beberapa band dan juga clipping, atau memotong area yang tidak relevan, agar data siap digunakan untuk analisis di wilayah studi yang tepat. Hal ini perlu dilakukan ya, terutama untuk composite, karena nanti pada saat memasukkan indeks vegetasi, kita memerlukan beberapa band yang sesuai ataupun kombinasi band yang sesuai pada citra tersebut. Nah, selanjutnya setelah melakukan tahap pre-processing, kita masuk ke tahapan klasifikasi vegetasi. Klasifikasi ini bisa dilakukan dengan dua cara, yaitu klasifikasi berbasis pixel dan juga berbasis objek. Kalau berbasis pixel, dia melibatkan pengelompokan pixel-pixel yang memiliki karakteristik spektral yang sama ke dalam kelas-kelas penggunaan lahan. Nah, kalau berbasis objek, dia melibatkan pengelompokan objek yang memiliki karakteristik spektral yang sama ke dalam kelas-kelas penggunaan lahan. Pada klasifikasi ini memiliki dua metode, yaitu yang pertama klasifikasi supervised, yang menggunakan data pelatihan dari lapang atau data yang sudah ada untuk memandu proses klasifikasi, atau sebutannya training data, yang nantinya digunakan pada saat proses klasifikasi, dan juga ada klasifikasi unsupervised, yaitu menggunakan metode otomatis untuk mengelompokkan pixel berdasarkan kesamaan spektral tanpa memerlukan data pelatihan. Jadi bedanya kalau klasifikasi supervised itu menggunakan data training, kalau unsupervised itu tidak menggunakan data training. Selanjutnya, setelah melakukan proses klasifikasi, nantinya sudah didapatkan ya data vegetasinya saja. Nah, data vegetasi ini akan kita lakukan analisis indeks vegetasi, di mana kita bisa menggunakan beberapa indeks yang cukup sering digunakan, seperti NDVI, EVI, dan juga MVI. Kalau NDVI ini menghitung perbedaan antara pantulan band inframerah dekat atau NIR dengan band merah atau red.
NDVI biasanya digunakan untuk menilai tingkat kehijauan vegetasi dan perubahan vegetasi dari waktu ke waktu. Nah, formula NDVI ini sebagai berikut, yaitu band near min band rate dibagi band near plus band rate. Nah, indeks selanjutnya adalah AVI atau Ancient Vegetation Index. Ini mirip dengan NDVI, tapi lebih sensitif terhadap kondisi vegetasi di wilayah yang lebih hijau atau dengan kepadatan vegetasi tinggi. Formula AVI adalah sebagai berikut, G dikali near min rate dibagi near plus C1 dikali rate min C2 dikali blue plus L. Jadi VIA ini membutuhkan beberapa band, yaitu band near, band red, dan juga band blue. Nah, kalau near ini pantulan cahaya near infrared, kemudian red pantulan cahaya merah, blue ini pantulan cahaya biru. Kemudian kalau L ini adalah faktor peredam untuk mengoreksi efek tanah. Biasanya bernilai 1. Dan juga untuk C1 dan C2 adalah koefisien yang mengoreksi efek kabut ataupun atmosfer. Nilainya sekitar 6 dan juga 7,5. Untuk G ini adalah faktor penguatan atau gain faktor yang bernilai 2,5. Nah, indeks selanjutnya adalah MVI ataupun Mangrove Vegetation Index. Indeks vegetasi ini dirancang khusus untuk memantau dan menganalisis kondisi vegetasi mangrove. Jadi nantinya akan muncul area mangrove dan juga area non-mangrove. MVI ini membutuhkan beberapa band dengan formula sebagai berikut, yaitu band near min band green dibagi band shear 1 min band green. Nah, tahapan selanjutnya adalah uji akurasi. Uji akurasi ini merupakan langkah penting dalam memastikan keakuratan hasil klasifikasi atau perhitungan yang dilakukan menggunakan citra satelit ataupun data penginderaan jauh. Nah, uji akurasi ini akan ngebandingin hasil klasifikasi dari analisis data citra satelit dengan data referensi ataupun data lapang yang telah dikumpulkan. Jadi nanti data lapang ini akan digunakan pada saat uji akurasi. Nah, uji akurasi bisa menggunakan metode confusion matrix, di mana ini merupakan tabel untuk menggambarkan jumlah piksel ataupun titik sampel yang diklasifikasikan dengan benar dan salah. Ini adalah alat utama untuk menilai akurasi klasifikasi. Dan nantinya confusion matrix ini akan menghasilkan beberapa jenis akurasi, yaitu terdapat overall akurasi yang mengukur presentasi total dari semua piksel yang diklasifikasikan dengan benar. Kemudian selanjutnya ada producer akurasi yang mengukur seberapa baik suatu kelas sebenarnya diwakili oleh hasil klasifikasi. Dan selanjutnya ada user akurasi yang mengukur keandalan bahwa piksel yang diklasifikasikan ke kelas tertentu benar-benar termaksud dalam kelas tersebut. Dan juga ada kappa koefisien yang mengukur akurasi klasifikasi dengan memperhitungkan kemungkinan kesalahan yang terjadi secara kebetulan. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan mengenai konsep pengolahan data vegetasi. Terima kasih.